Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Nah, pagi hari ini kita masuk dalam bab khusus, yakni kitabus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang membahas secara luas tentang solawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, Imam Nawawi mengawali bab atau kitab tentang salawat ini dengan menukilkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam Al-Quran dengan ayat yang sangat terkenal dibaca oleh setiap orang yang membaca khutbah pada hari Jumat itu. Ayat tersebut berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat seperti ini belum pernah Allah turunkan kepada makhluk semenjak bumi dan langit diciptakan, kecuali hanya diturunkan dan dituju kepada satu orang saja. Siapakah dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana keistimewaan ayat ini? Apa bedanya ayat ini dengan ayat yang lain? Maka kita akan melihat, kita bisa mengetahui ini dari keterangan para ulama, di antaranya di dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, syarah daripada kitab yang ada di depan kita ini. Ada kitab namanya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Allan. Sebelum disebutkan kata Allah dan malaikat didahului dengan huruf inna. Huruf inna ini termasuk bagian daripada taukid, yakni sesuatu yang menguatkan atau menekankan. Kalau diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, kira-kira sepadan dengan makna sesungguhnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, yusalluna 'alan nabi. Yusallu di sini menggunakan fi'il mudhari', maknanya kalimat yang sekarang sedang terjadi dan akan terjadi. Kalimat yang sekarang sedang terjadi dan akan terjadi secara terus-menerus. Imam Ibnu Allan menjelaskan tentang pendapat para ulama, di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Ibnu Allan sendiri di dalam kitabnya Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah, juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa. Beliau mengatakan bahwa sesuatu yang terkandung di dalam ayat ini, ketika jumlah ismiyah yang digunakan, maknanya ini adalah sesuatu yang bersifat abadan wal istimror, selamanya dan terus menerus, tanpa henti walau hanya sedetik. Jadi ketika ayat ini disebut bahwasanya sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya senantiasa terus menerus bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah berhenti walau hanya satu detik. Jadi seluruh malaikat yang ada di langit, seluruh malaikat yang ada di bumi, bahkan Allah sendiri tidak pernah berhenti bersolawat kepada satu orang makhluk. Siapakah dia? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ayat mengandung di dalamnya sebuah pembeda yang membedakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dengan seluruh para nabi dan para rasul, bahkan dengan seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan sejak dahulu sampai hari kiamat nanti. Tidak ada orang yang akan mendapatkan perlakuan dari Allah seperti baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan? Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kalimat yang demikian ini tidak terjadi pada makhluk yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat untuk salat, Allah tidak ikut salat. Aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan olehmu salat dan tunaikan zakat. Yang melaksanakan ini hanya hamba Allah saja, yakni kita dan para nabi. Sedangkan Allah tidak membayar zakat, Allah juga tidak melaksanakan solat, karena solat itu adalah bentuk penyembahan kepada Allah, sedangkan Allah sendiri tidak menyembah dirinya sendiri, karena zat Allah itulah zat yang disembah. Kemudian dalam seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada Allah Subhanahu wa taala itu ikut melakukan perbuatan tersebut, kecuali hanya dalam satu hal saja, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia dan seluruh makhluk untuk bersalawat kepada Nabi, didahului oleh Allah terlebih dahulu yang bersalawat, dan Allah tidak pernah berhenti bersalawat kepada Nabi sampai akhir zaman. Jadi ini salawat. Maka salawat itu adalah sesuatu yang sangat istimewa, bukan perkara yang biasa-biasa saja. Bukan perkara yang biasa-biasa saja namanya salawat. Oleh karena itu, sesungguhnya Allah dan para malaikat senantiasa bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, perintah ini dalam bentuk fi'il amr, solawatlah kalian semuanya alaihi, kepadanya Nabi SAW, wasallimu taslima, dan ucapkan kepadanya salam yang sempurna. Nah, inilah makna ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Nah, ini solawatnya. Maka beruntunglah orang yang rajin bersolawat. Wal ahaditsu fi fadliha, dan hadis-hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang keutamaannya, aksaru min antukhsara, sangat banyak daripada apa-apa yang telah diringkaskan di dalam kitab ini. Sesuatu yang aku sebutkan, kata Imam Nawawi, untuk mengambil keberkahan daripada solawat itu dengan mengutipkannya di dalam kitab ini sebagai bentuk tabarrukan, mengambil keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada penulis dan kepada pembaca dan kepada para pendengar karena adanya bab sholawat ini di dalam kitab ini. Demikianlah harapan besar daripada Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, motivasi beliau menuliskan bab, yakni kitab tentang sholawat ini. Hadis yang pertama, rawaina fi sahih muslimin, kami riwayatkan di dalam sahih Muslim, an Abdullah ibni Amr ibn al-As, daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, annahu, bahwasanya ia sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya salatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha ashron, maka Allah Subhanahu wa taala pada saat itu akan bersalawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. Jadi sambungkan dengan keterangan ayat di atas, Allah menyanjung-nyanjung Nabi, membedakan Nabi dari seluruh makhluknya. Allah meninggikan derajat dan keutamaan Nabi di atas seluruh makhluknya, dari kalangan jin dan manusia, dari kalangan para malaikat, mulai dari Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam sampai makhluk akhir zaman yang akan diciptakan. Allah memuji-muji Nabi SAW di atas semua itu. Maka atas orang yang memuji Nabi, yakni dengan bersalat kepada Nabi, Allah mengganjar, memberikan balasan atas orang tersebut 10 kali. Jadi langsung Allah pada saat itu, ketika kita membaca kitab ini, Rasulullah, kita jawab sallallahu alaihi wasallam, 1 kali itu salawat. Pada saat itu Allah bersalawat kepadanya 10 kali. 10 kali ini dalam bentuk 1,
dikabulkan satu hajatnya, dijauhkan satu musibahnya, diberikan segala macam cita-citanya, dihindarkan ia daripada neraka, dimasukkan ia ke dalam surga, ditinggikan derajat kedua orang tuanya, dan semua urusannya akan dipermudah, baik urusan duniawi ataupun urusan ukhrawi. Itu satu solawat. Allah berikan balasan dengan 10 solawat. Imam Ibn Ilan menjelaskan dengan sangat panjang ini 10 daripada keutamaan itu. Kenapa? Sebagian yang beliau katakan bahwasanya ketika satu solawat orang ucapkan, maka balasan atas orang tersebut satu, meningkat imannya. Kenapa? Karena ketika dia solawat, dia sebut Allah dan disebut Rasulullah. Setiap orang menzikirkan Allah, berarti orang itu iman kepada Allah. Selain daripada itu, dia ikuti dengan menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya Allah yang lebih dahulu dia sebut di dalam solawatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi panjangnya solawat itu, sighahnya panjang, maka akan membanyakkan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Nah, ini satu. Barang siapa yang salat kepada Nabi SAW satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di dalam Sahih Muslim itu hadis nomor 384. Kemudian selanjutnya, warwaina fi sahihi muslimin, juga di dalam sahih Muslim, aidan juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Tadi di dalam hadis yang pertama bahasanya alayya salatan, sod lam ta, tapi ada tanmin di ujungnya. Ini menunjukkan satu, solatan, meskipun tidak disebut satu dalam kalimat wahid atau wahidatan, maka maknanya satu. Dalam hadis yang kedua disebutkan man shalla alayya wahidatan, disebutkan satu, bahasa satu, wahid. Sallallahu alaihi asron, maka Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya 10 kali. Ini hadis riwayat Imam Muslim juga nomor 408. Selanjutnya, warawina fi kitab at-Tirmizi, kami riwayatkan di dalam kitabnya Imam At-Tirmizi an Abdullah bin Mas'ud, daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, aulan nasi bi yaumal qiyamah. Aula ini artinya dekat. Orang yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, nanti di hari kiamat adalah aktsaruhum alayya salatan. Siapa di antara mereka yang paling banyak sholawatnya? Qala At-Tirmizi, berkata Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun. Imam At-Tirmizi berkata di dalam Sunan At-Tirmizi nomor 484, hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi orang yang paling dekat kepada Nabi nanti di hari kiamat itu adalah orang yang paling banyak solawatnya. Jadi berapa kita baca solawat satu hari? Sedangkan satu kali kita sebutkan solawat, fadilah keutamaannya, Allah solawat kepada orang tersebut 10 kali. Dan Nabi SAW menyatakan orang yang paling dekat kepadanya di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawatnya. Orang yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang paling selamat. Orang yang paling dekat kepada Nabi, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Nabi itu tempatnya nanti di dalam surga, surga yang paling tinggi, ya, surga yang paling tinggi dan paling luas. Itulah tempatnya baginda Nabi SAW. Siapa orang yang paling dekat kepada Nabi? Orang yang paling banyak solawatnya. Maka para ulama-ulama terdahulu itu tidak terbatas jumlah solawatnya, sangat banyak. Ada yang salawat satu hari itu 100 kali. Nah, itu kelasnya kelas inilah, kelas pemula. Ada yang satu hari itu 1000 kali bersolawat.
Oh, ada yang lebih dari itu lagi, ada yang 10.000 kali. Istiqomah. Bukan udah saya mau salawat hari ini sampai bengkak-bengkak kakinya, sampai pingsan salawat, besok enggak lagi. Nah, enggak begitu yang dimaksud. Yang diinginkan itu adalah istiqomah. Kalau kita enggak bisa banyak-banyak, tapi istiqomah setiap hari berapa. Kalau kita ini ya niatkanlah setiap hari 100 kali salawat kepada Nabi SAW. Salawat itu banyak sighahnya. Sighah itu artinya kalimat susunannya itu banyak. Yang penting dia mengandung kalimat Allahumma sholli ala Muhammad, ya, wa ala ali Muhammad. Itu singkatnya, paling singkat. Adapun selebih daripada itu sighah yang disusun oleh para ulama dan para imam-imam terdahulu. Kita bebas memilih yang mana saja. Ada salawat Fatih namanya, ada salawat Munjiat, ada salawat Tibbil Qulub. Semua itu sama, siqat itu maknanya adalah salawat, hanya ditambahkan pujian kepada Nabi dengan pujian yang banyak. Nah, itu tidak, tinggal pilih saja yang mana salawat yang mau kita amalkan dalam setiap hari, maka kita amalkan. Yang paling singkat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau yang lain salawat Fatih umpamanya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Itu satu salawat. Ada juga salawat Tibbil Qulub, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan apa saja, ada salawat Bani Hashim, ada salawatnya Imam Syafi'i. Semua salawat itu yang penting ada terkandung Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkanlah itu dalam setiap hari, jangan kurang daripada 10 lah, 10 kalau nggak mau 100 ya, kalau bisa 100 alhamdulillah. Ya tentukan sendiri posisi kita, nggak ada yang memaksa. Nggak sholawat juga nggak apa-apa, artinya rugi sendiri, bukan orang yang lain yang rugi. Orang menentukan posisinya kepada Nabi di hari kiamat kita sendiri. Kalau kita mau dekat kepada Nabi ya banyak sholawatnya, kalau mau jauh ya sedikit. Orang jauh sekali, nah ini kelihatan itu orang-orang dia nanti di akhirat itu kelihatan orang itu jaraknya. Nabi di tempat yang terbaik, orang ternyata di jauh. Nah itu orang-orang yang dulu tidak banyak sholawatnya. Orang yang dekat-dekat di sekeliling Nabi itu, nah mereka itulah ahli-ahli sholawat, orang yang sangat banyak sholawatnya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sudah 3 hadis. Kemudian selanjutnya, warwaina fi sunani Abi Dawud, kami riwayatkan di dalam kitab Sunan Abi Dawud, wan Nasa'i, juga di dalam Sunan An-Nasa'i, wa Ibni Majah, dan Sunan Ibni Majah, bil asanidi sahihati, dengan sanad-sanad mereka yang sahih. An Aus bin Aus, daripada Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ati, sesungguhnya hari yang paling utama yang menjadi hari-hari kalian itu adalah yaumal jumu'ati, yakni hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang lebih utama, paling utama dibandingkan hari-hari yang lain. Dalam 7 hari serta 1 minggu itu yang paling mulia, ya, paling banyak pahalanya ketika beramal di hari Jumat itu. Fa'aksiru alayya minas salati fihi, oleh sebab itu kata Nabi, banyak-banyaklah kamu bersolawat kepadaku di dalam hari itu. Kapan hari Jumat itu dimulai? Masuk waktu maghrib malam Jumat sampai waktu maghrib di hari Jumatnya, itu namanya hari Jumat. Jadi 24 jam. Fa'aksiru alayya minas shalah, maka pada waktu itu banyak-banyaklah kamu semuanya bersolawat kepadaku. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya solawat kalian itu ditunjukkan kepadaku, kata Nabi. Ingat ini, perhatikan baik-baik ini. Rasulullah telah wafat, akan tetapi orang yang bersolawat kepadanya, solawatnya itu langsung ditunjukkan kepada Rasulullah dan Rasulullah melihatnya.
Faqalu, lalu sahabat bertanya, "La ya Rasulullah," para sahabat bertanya, "Wa kaifa tu'radu salatana 'alaika wa qad aramta?" Ya Rasulullah, bagaimana salawat kami ditunjukkan kepadamu sedangkan nanti engkau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, berkata Nabi, yaqulu balid. Maka dikatakan, ya Rasulullah, bagaimana ditunjukkan salawat kami kepadamu sedangkan engkau telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala harrama 'alal ardi, mengharamkan atas bumi ini, ajsadal anbiya, atas jasad-jasadnya para nabi. Artinya apa? Jasad-jasad para nabi itu tidak hancur di dalam kuburnya, dan mereka semuanya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala dan para rasul-rasul Allah itu mereka punya kehidupan sendiri di alamnya, dan mereka memandang dan melihat makhluk yang masih hidup di muka bumi ini. Setiap ada orang mereka saksikan, setiap ada orang melakukan salat kepada Nabi, Rasulullah SAW nampak dan melihat orang yang salawat itu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat khusus yang ada di samping pusara Rasulullah SAW, yang tujuannya adalah melaporkan kepada Rasulullah perihal siapa orang yang bersalawat. Ada satu orang bersalawat, maka malaikat itu akan berkata, ya Rasulullah, umatmu yang bernama Fulan bin Fulan bersalawat kepadamu. Maka para ulama mengatakan, setiap umat manusia bersalawat kepada Nabi, pada hakikatnya saat itu ia sedang berbakti kepada ibu dan bapaknya. Dia telah berbakti kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Setiap ia salawat, nama bapaknya disebutkan kepada Nabi, dikenalkan kepada Nabi, ya Rasulullah, ini si Fulan, anaknya si Fulan, ya, Fulanah binti Fulan, ini perempuan ini namanya si ini bin ini, bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Ada lagi, datang lagi, ini ya Rasulullah, bin si ini bersalawat kepadamu. Kemudian satu lagi, waraina fihi aidon, kami riwayatkan juga di dalamnya Sunan Abi Dawud bisnadi sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah jikalau ada satu orang saja yang bersalawat kepadaku, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengambilkan ruh ke dalam jasadku, hatta arudda alaihi salam, sehingga aku menjawab salamnya. Kita bilang sallallahu alaihi wasallam, Allah kembalikan ruh Nabi di dalam jasadnya untuk menjawab salam orang tersebut. Lalu di dunia ini tidak ada pernah berhenti orang salawat. Pernah enggak sedetik saja orang enggak salat kepada Nabi? Tidak ada kan? Itulah yang dimaksud, sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kuburnya. Orang baca kitab kita di sini kan berapa kali salawat? Cuman kita yang sedikit nih. Bagaimana orang yang di pondok pesantren? Di kelas sana ngaji nahu, di situ ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Sebelah sana ngaji tafsir, ada berapa ribu sallallahu alaihi wasallam. Di sebelah sana semua sallallahu alaihi wasallam. Itu baru satu pondok pesantren. Bagaimana di sekolah sana, sekolah sini, seluruh dunia ini, maka sedetik pun tidak pernah lepas salawat itu. Maka Rasulullah SAW itu hidup di dalam kuburnya. Maka ketika para ulama menjelaskan ayat Al-Quran di dalam Al-Quran, walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Wahai Rasulullah, dan seandainya orang-orang itu telah terlanjur melakukan dosa, yakni berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri, ja'uka, lalu mereka datang kepadamu ya Rasulullah, fastaghfirullah, kemudian mereka meminta ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan engkau Rasulullah memintakan ampun atas mereka yang datang kepadamu itu, lawajadullaha tawwabar rahima, maka pastilah engkau menjumpai Allah itu adalah penerima taubat dan memiliki kasih sayang. Para ulama tafsir menjelaskan makna ayat ini tidak terbatas dahulu ketika Rasulullah hidup, tapi selama-lamanya
ketika Rasulullah masih hidup, orang datang kepada Rasulullah, Rasulullah memintakan ampun atas orang tersebut diampuni. Ketika Rasulullah SAW telah wafat, orang mendatangi kuburan Rasulullah untuk berziarah. Ketika orang beristighfar ketika dia berziarah itu, pada saat itu Rasulullah pun memintakan ampun atas orang tersebut kepada Allah, meskipun Rasulullah telah berada di alam kubur. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama di dalam tafsir-tafsir mereka dan kisah-kisah yang dinyatakan dalam hal tersebut. Jadi solawat, Masya Allah, ziarah kepada Nabi, Masya Allah, itu semua adalah dambaan semua orang. Maka sebagian ulama di dalam mazhab Imam Malik, diantaranya adalah Imam Ibnul Arabi, kemudian Abu Imran Al-Farsi, menyatakan hukum daripada umrah itu wajib, saking pentingnya. Tapi ulama selain mereka ijma' bersepakat umrah itu hukumnya sunnah muakkadah, tapi ada yang mewajibkan saking demikian itu. Dan di dalam umrah itu rugilah orang yang tidak ziarah kepada baginda Nabi SAW. Bahkan Nabi bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati, barang siapa yang ziarah kuburku, wajib baginya mendapat syafaatku. Dalam hadis yang lain dikatakan, man hajja falam yazurni, orang yang berangkat haji tapi dia tidak sempat dan ziarah kepadaku, kata Nabi, faqad jafani, sungguh dia telah menyakitiku. Para ulama menjelaskan maksudnya, sungguh dia terhalang daripada dawat Nabi. Nabi enggan berjumpa dengan orang tersebut, bukan dia yang tidak mau ziarah ke Nabi. Jadi enggak beradab orang itu, mau ziarah ke Nabi enggak mau, enggak beradab. Sebab yang butuh ziarah itu bukan Nabi, tapi kita yang butuh. Maka enggak beradab kalau dikatakan saya enggak mau ziarah. Tapi yang lebih pas itu memang Nabi enggan berjumpa dengan orang itu, sehingga dia tidak datang ke sana. Sebab Nabi enggan itu Allah palingkan hatinya untuk tidak ziarah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada travel umroh umpamanya yang tidak memprioritaskan yang namanya ziarah ke makam Nabi, nggak usah ikut. Nah, itu karena sebagian pemahaman yang penting juga untuk kita ketahui, mengharamkan perjalanan ziarah kepada Nabi itu. Ada namanya kitab Kashfus Sutur Amma Uskila min Ahkamil Qubur, ditulis oleh Imam Sa'id Mamduh. Dijelaskan, tidak saya sebutkan sekarang siapa ulamanya, akan tetapi ini di masyarakat banyak. Haram kita melakukan perjalanan tujuannya untuk ziarah Nabi. Bahkan haram mengqasar salat. Kenapa? Karena qasar salat itu hanya boleh untuk perjalanan yang baik. Sedangkan perjalanan maksiat nggak baik. Berangkat dengan niat tujuan untuk berangkat menziarahi Nabi itu maksiat. Makanya haram mengqasar salat. Itu fatwanya siapa itu? Nah, padahal di dalam hadis-hadis dan kitab-kitab para ulama, begitulah besar fadilah dan keutamaan ziarah ke Nabi itu. Jadi man zara qabri wajabat lahu syafaati, siapa yang ziarah kepadaku, kata Nabi, wajib baginya dapat syafaatku. Kemudian apa lagi? Wa man hajja, siapa yang berhaji, alam yazurni, tapi dia tidak ziarah kepadaku, faqad jafani, dia orang telah menyakitiku, terhalang dariku. Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul yang menjelaskan tentang keutamaan daripada ziarah itu di lain waktu. Akan tetapi ini kaitannya ada juga dengan solawat, sebab Nabi SAW itu menjawab setiap solawat orang-orang yang besar kepadanya. Maka daripada hikmah kita membaca kitab tentang solawat di dalam kitab Al-Azkar ini, semoga Allah SWT menumbuhkan rasa cinta kita yang lebih lagi kepada Nabi, dan cinta yang lebih itu akan menyebabkan kita semakin banyak bersolawat kepada Nabi. Ingat bahwasanya siapa yang paling dekat kepadaku, kata Nabi, di hari kiamat, itu artinya orang yang paling selamat. Nggak ada orang dekat Nabi itu terus masuk neraka, nggak ada itu. Orang yang dekat Nabi pasti selamat. Orang yang dalam naungannya Nabi itu pasti selamat daripada azab. Nah, cara mendapatkan posisi terdekat ke Nabi, cara selamat yang paling mudah itu, cara yang paling cepat dikabulkan doa, yakni dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.